Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Fakih dari kelas IF21B. Saya di sini akan menjelaskan sorting dan duplicates dari library Pandas ya, yaitu mengenai data frame. Ya, lanjut. Ya, jadi langsung ke ini ya. Jadi saya di sini menggunakan data transkrip nilai yang ada di data mining. Nah, jadi di sini ada short values. Jadi itu short values itu mengutipkan data dalam data frame berdasarkan satu atau beberapa kolom tertentu untuk memudahkan analisis dan visualisasi data. Jadi short values ini ada defaultnya ya. Misalkan nih di sini ada apa namanya? Kan di sini buy nih, buy nilai grade gitu kan. Itu macam-macam sebenarnya. Mau misalkan NIM bisa, mau kode MK bisa, nama MK bisa, ataupun semuanya gitu, secara general gitu. Karena di sini sebagai contoh adalah eh, berdasarkan nilai grade gitu kan. Jadi di sini nih. Dan di sini saya descending ya, karena parameter ascendingnya saya file apa nggak saya implementasikan gitu. Nah, makanya di sini outputnya adalah mengambil nilai yang paling rendah dari nilai grade tersebut. Lanjut. Nah, kemudian mencari data duplikat. Nah, jadi itu mengidentifikasi dan menangani data duplikat penting untuk memastikan integritas dan akurasi data. Nah, di sini ada fungsi duplicated dalam Pandas. Mungkin kita untuk menemukan baris duplikat dalam data frame. Nah, jadi untuk mencari data duplikat itu dengan cara menggunakan duplicated ya gitu ya. Nah, di sini duplicated. Nah, bisa dilihat bahwasanya ada dua nilai ya yang masuk ke dalam duplikat gitu. Jadi tuh data ini, satu row ini, satu baris ini tuh data tuh ada duplikasi gitu. Nah, dan duplikasi itu ada dua data gitu. Dua data yang sama gitu loh. Nah, tapi di sini cuma manggil satu baris saja gitu ya. Tuh. Kemudian di sini ada parameter subset. Nah, jadi itu parameter subset itu dalam fungsi-fungsi pandas yang memungkinkan kita untuk menentukan kolom yang akan dipertimbangkan saat mendeteksi duplikat. Jadi ini memberikan fleksibilitas dalam fokus pada kolom tertentu daripada seluruh data frame. Jadi itu maksudnya adalah jadi kita bisa mencari data yang duplikat gitu ya, tapi tuh kita tuh mau milih gitu loh, mau milih kolom yang mana gitu. Sebagai contoh nih, misalnya saya mau nyari data duplikat, tapi tuh B-nya B apa? B-nya B ID gitu misalkan. Subset itu dari kolom ID. Nah, makanya di sini akan data frame ini hanya fokus mencari duplikasi dalam kolom ID saja gitu loh. Kalau NIM, kode MK, nama kode asal sebagainya itu di skip gitu. Jadi parameternya hanya di ID saja. Oke, lanjut. Nah, kemudian parameter keep. Nah, parameter keep ini berfungsi untuk menentukan mana yang jika ada yang akan ditandai, ini untuk opsi gitu ya, untuk menyimpankan kemudian pertama, terakhir atau menandai semua duplikat. Maksudnya adalah ketika diambil gitu ya, ketika menemukan duplikasi itu tuh mau yang ditampilin tuh yang mana gitu kan? Kan ada misalkan nih ada tiga data. Nah, di situ di keep itu ada tiga parameter, ada eh, ada last, ada first, sama all gitu kan. Nah, di sini sebagai contoh saya ngambil yang last gitu ya. Jadi tuh diambilnya apa yang diambil tuh hanya yang diambil tuh cuma hanya yang bagian terakhir aja gitu loh. Nah, makanya di sini bisa ada outputnya gitu. Makanya di sini munculnya yang awal gitu. Jika sebaliknya itu bakal muncul yang first gitu. Oke. Jika misalnya all berarti ya semuanya bakal muncul. Ya, kemudian di sini ada metode drop duplicate. Nah, yaitu di sini tuh untuk menghapus baris duplikat dari data frame. Nah, ini tuh memberikan fasilitas mengurangi duplikat berdasarkan kolom atau field tertentu. Nah, jadi itu sama juga drop duplikat itu bisa semuanya gitu kan. Dia tuh bisa ngedeteksi semua field ya kolom buat ngehapus gitu ya. Yang misalkan duplikasi. Nah, di sini juga sama drop duplikat itu juga bisa dalam konteks tertentu dalam kolom tertentu. Nah, sebagai contoh saya di sini ngambil subsetnya tuh ID gitu kan. Nah, bisa dilihat nih dalam urutannya nih. Kan awalnya tuh di sini tuh kan ada 256, 299 nih. Sampai 230 gitu kan. Nah, setelah saya hapus gitu kan di sini nih,
ngejalanin apa kodenya. Nah, bisa dilihat tuh bahwa di urutan 297 dan 298 tuh udah nggak ada gitu loh. Nih, yang 299 dan di atas tuh udah nggak ada. Karena kenapa? Karena dia itu ternyata tuh ada duplikasi gitu loh. Dengan dari data 1 sampai 226.000 data gitu. Yang lanjut, kemudian mengatasi NaN. NaN itu not a number ya gitu. Jadi nilai yang hilang dapat mempengaruhi analisis dan simulasi. Nah, Pandas melakukan metode Dropna dan metode Fillna. Nah, jadi untuk menghasilkan nilai NaN dengan menggantinya dengan nilai yang ditentukan. Jadi bisa dilihat di sini saya akan menggunakan Dropna ya. Nah, di sini bisa dilihat nih Dropna buat menghasilkan. Nah, kan saya lihat di sini nih. ID dan NIM ini kan non ya. Dia tuh bukan not a number gitu kan. Nah, makanya di sini saya akan melakukan Dropna yang di mana tuh subsetnya tuh ID gitu loh. Nah, dia tuh ngambil kolomnya dari ID. Nah, kebetulan karena saya di sini ambil ID gitu. Jadi tuh di sini walaupun emang nim itu non, tapi itu tetap gak dibaca gitu loh. Karena saya hanya berfokus di ID saja. Nah, setelah dilakukan script, bisa setelah jalanin tuh output yang sebelumnya tuh yang non ini udah hilang gitu loh. Kan tadi itu kan mengambil echo yang terakhir gitu ya. Data yang echo yang terakhir. Nah, tuh lihat tuh di sini urutannya nih, 305 sampai 309. Nah, setelah saya ini di drop nah dan di display, nah urutannya tuh hanya sampai di angka terakhir tuh akhirnya di angka itu 266.300. Ya lanjut. Ya lanjut, di sini ada metode Vilna. Nah, itu Vilna itu dalam Pandas mungkin kita untuk mengisi nilai yang hilang dengan custom memberikan fleksibilitas dalam mengalami data yang hilang misalkan tertentu. Jadi maksudnya adalah misalkan ada data yang none gitu ya, yang nol gitu kan atau none gitu kan. Nah dia itu bisa custom gitu, yang awalnya tuh none mau diubah jadi apa gitu. Sebagai contoh saya di sini mengubahnya sebagai nol ya. Nah sini saya sebagai nol. Nah, bisa dilihat nih before nih, kan ada tiga nih sama nim itu ada duplikasi nih tiga. Nah, setelah saya ubah gitu jalan-jalan kan, nah bisa dilihat di situ tuh jadi nol. Nah, bisa jadi nol ya karena tadi dia itu sudah tidak jadi nol lagi ya karena nilainya itu udah diubah menjadi nol tuh. Ya, jadi ini saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.